Memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia sebagai negara non-blok dan memiliki wilayah strategis di kawasan Indo-Pasifik memang kerap kali menjadi perhatian dunia internasional. Misalkan saja dengan kehadiran armada tempur laut US Navy Amerika Serikat dan armada tempur PLA Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memanas saat ini, telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan terkena dampak pertempuran dari kedua negara superpower tersebut jika terjadi pertempuran di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, di sisi lain, dengan adanya persitegangan antara kedua negara adidaya ini, tentunya membuat Indonesia mengambil langkah dan mengantisipasi terjadinya pertempuran yang tidak terduga di wilayah Laut Cina Selatan. Apalagi kedua negara superpower ini saling serang pernyataan dan bahkan mengerahkan armada tempur lautnya di wilayah tersebut yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Namun yang menjadi perhatian dunia militer saat ini adalah ketika pasca perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin meruncing di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikabarkan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara ke kawasan Natuna Selatan. Menurut sumber media informasi terpercaya, adapun pengerahan armada tempur TNI Angkatan Laut ini dilakukan untuk mendukung TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah tersebut dan sekaligus menggelar latihan operasi dukungan tembakan TA 2020 di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya yang juga berdekatan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Pengerahan armada tempur laut Indonesia ini tentunya sekaligus menjadi peringatan terhadap ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Jika TNI Angkatan Laut siap untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman terhadap persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina tersebut. Namun, menurut sumber media informasi terpercaya lainnya, adapun kapal-kapal yang dikerahkan TNI untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Natuna Selatan, yaitu KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, KRI Sutedi Sunoputra 378, KRI Jiptadi 381, KRI Barakauda 633, KRI Kujang 642, KRI Surik 645, KRI Parang 647, dan KRI Bubara 868. Namun, selain menghadirkan berbagai unsur KRI untuk melakukan latihan tempur dan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna Selatan, TNI juga telah mengirim 1 unit pesawat udara patroli maritim CN-235 dan pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat pendukung operasi militer yang akan digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui udara. Selain itu, pesawat tersebut akan melakukan kegiatan manuver lapangan dengan materi latihan communication, Lapping Harbor, Minefield Transit, ADEX, POTEX, Screenex, dan beberapa misi lainnya di dalam melakukan latihan tempur di wilayah Laut Maritim Natuna Selatan. Sementara itu, Panglima Komando Armada 1 Laksmana Buda TNI Abdul Rashid mengatakan jika pengerahan kapal-kapal perang itu dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan personel dan semua unsur dari KRI Korps Armada 1 yang memiliki tugas utama untuk menjaga dan melindungi wilayah laut maritim Indonesia, yaitu dari gangguan negara-negara asing. Tidak hanya itu, Rashid menyebut bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk melihat gambaran umum dalam setiap operasi kelak akan dilakukan di wilayah Natuna, sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmada 1 mulai dari tingkat perorangan maupun satuan dalam melaksanakan operasi militer dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI Angkatan Laut, kata Rashid melalui rilis yang diterima oleh media informasi CNN di Indonesia.com pada Rabu 25 November 2020 kemarin.
Rashid juga menyatakan jika Koarmada 1 sendiri memang bertugas menjaga pertahanan laut di bawah komando TNI Angkatan Laut, dan Koarmada memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Selain itu, Marinir TNI Angkatan Laut juga berperan sebagai penangkal dan penindak dari setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata lainnya di wilayah kedaulatan Indonesia atau Laut Natuna Selatan. Sementara itu, gelar operasi militer perang OMP Koarmada 1 ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana marinir TNI Angkatan Laut diharuskan memiliki kemampuan yang terintegrasi di dalam menjalankan misi latihan dan maupun di medan pertempuran. Selain itu, saat ini sesuai dengan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksmana TNI Yudo Margono, jika TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan yang siap dioperasikan kapanpun dan dimanapun, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut untuk membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI Angkatan Laut selalu siap siaga dan dapat diandalkan di setiap saat untuk mengawal kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara Indonesia, ujar Laksmana TNI Yudo Margono. Selain itu, berdasarkan sumber media informasi sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono juga berencana akan memindahkan markas gugus tempur laut ataupun Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, yaitu ke wilayah Natuna sebagai bentuk antisipasi terhadap perseteruan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut Cina Selatan. Dengan pemindahan markas Angkatan Laut ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab menurut Kepala Staf TNI Koarmada 1 Yudo Margono, pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia masih sering terjadi di wilayah Laut Natuna Utara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kapal penjaga pantai atau Coast Guard Cina kedapatan masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna Utara. Tidak hanya itu, sebab konflik yang terjadi antara Amerika Serikat bersama sekutunya terhadap Cina di wilayah Laut Cina Selatan kian memanas jika pecah perang, wilayah Indonesia khususnya di Natuna Utara akan terkena imbasnya, ujar Kepala Staf Koarmada 1 TNI Yudo Margono. Selain itu, Yudo menegaskan bahwa hal-hal tersebut mesti diantisipasi oleh Indonesia, salah satunya dengan menempatkan dan memfokuskan Guspurla untuk berjaga di wilayah yang rawan terjadi penyerobotan dan konflik tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi situasi yang terjadi sewaktu-waktu, Guspurla TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang bermarkas di Kepulauan Natuna. Selain itu, Kepala Staf TNI Yudo Margono juga menyatakan jika pemindahan markas Guspurla Koarmada 1 tidak hanya bersifat sementara, sebab markas gugus tempur laut TNI yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan ke Natuna, yaitu secara permanen demi menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan tersebut. Namun, dengan pemindahan gugus tempur laut Indonesia yang bermarkas di Natuna, tentunya akan semakin meningkatkan kemampuan tempur dan lebih efektif untuk menjaga wilayah laut maritim Indonesia di Natuna Utara, yang kaya akan sumber daya alam, minyak dan gas bumi, serta menjadi aset terpenting negara Indonesia. Sementara itu, menanggapi akan rencana pemindahan markas gugus tempur laut TNI di Natuna, Bupati Natuna yaitu Abdul Hamid Rizal memastikan jika keadaan di Natuna kini masih terbilang cukup kondusif. Namun, meski begitu, Abdul Hamid tak menampik perihal penjagaan dan kesiagaan yang semakin diperkuat oleh TNI saat ini. Sementara itu, terkait masyarakat asli Natuna, Hamid menyebut jika tidak ada gelombang penolakan atau gelombang ketakutan berarti yang ditunjukkan masyarakat dengan kehadiran TNI Angkatan Laut yang bersiaga untuk antisipasi pecah konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, dengan kerjasama TNI, pihak pemerintah Natuna secara pelan-pelan akan memberi penjelasan atau pengertian bahwa Kepulauan Natuna berada di wilayah perbatasan,
sehingga bagaimanapun harus siap jaga NKRI, ujar Abdul Hamid di dalam pernyataan terakhirnya tersebut. Namun, jika kita melihat dengan adanya pergerakan beberapa armada tempur laut TNI ke wilayah perbatasan, beberapa titik rawan yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia dan berpotensi sebagai ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya adalah merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah Indonesia bersama TNI untuk mengawal dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif atau kedaulatan Indonesia. Selain itu, wilayah yang paling rawan saat ini memang adalah wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Misalkan saja seperti persitegangan antara Cina dengan Amerika Serikat, dan hingga penerobosan kapal-kapal Coast Guard Tiongkok dan kapal Vietnam yang telah memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan memberikan ancaman terhadap beberapa kapal KKP Indonesia, yaitu dengan melakukan aksi manuver-manuver ekstrimnya. Sementara itu, di sisi lain, wilayah Laut Natuna Utara adalah menjadi wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi, serta kekayaan sumber perikanan yang melimpah di wilayah tersebut yang tentu saja menjadi aset terbesar negara Indonesia.